Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Semoga kalian sehat selalu di sana dan diberi kemudahan segala urusannya. Kali ini akan disajikan beberapa kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan mungkin bisa menjadi penguat di hati Anda. Beli mobil Fortuner pakai daun dan tiba-tiba nyelonong masuk rumah orang untuk makan. Inilah sosok Habib Saihan. Selamat menyaksikan. Sosok Habib yang dimaksud adalah Habib Saihan Al-Bahar atau Habib Saihan bin Mustafa Al-Bahar, pria yang akrab disapa Wak Saihan. Memiliki berbagai kisah unik yang tidak lepas dari sifat jabs atau nyelenehnya ini sudah lama beredar di internet. Banyak cerita kesaksian orang-orang yang pernah bertemu dengannya dan merasakan karomah atau keistimewaannya. Beberapa di antaranya adalah membeli mobil Toyota Fortuner menggunakan daun, mencoret-coret mobil mewah, hingga mengacak-acak makanan yang disediakan untuk perayaan Maulid. Wak Saihan disebutkan berbagai sumber di internet memiliki beberapa kelebihan. Sejumlah orang bahkan meyakini dia kerap sering menghilang bila karomahnya muncul di suatu tempat. Karomah sendiri adalah suatu keistimewaan atau kejadian yang luar biasa di luar nalar dan kemampuan manusia awam yang hanya terjadi pada orang tersebut. Berikut beberapa kisah perilaku aneh serta keistimewaan Wak Saihan yang banyak beredar di internet, meski banyak juga pihak yang juga menyangsikan kebenarannya. Yang pertama, beli mobil pakai daun. Salah satu cerita tentang hal unik dari Wak Saihan dikisahkan oleh Ustadz Jaka Tingkir. Pernah suatu hari Wak Saihan menghadiri acara Maulid Nabi di Masjid Nurussalam di samping rumah Ustadz Jaka Tingkir. Selesai acara, Ustadz Jaka Tingkir dipanggil oleh Wak Saihan diminta untuk mengambil daun dan memasukkannya ke dalam koper. Oleh Wak Saihan, Ustadz Jaka Tingkir kemudian disuruh untuk membeli mobil Toyota Fortuner berwarna putih menggunakan daun dalam koper tersebut. Hal itu tentu membuat Ustadz Jaka Tingkir heran dan bertanya-tanya, membeli mobil baru pakai daun? Meski begitu, Ustadz Jaka Tingkir akhirnya tetap berangkat ke dealer untuk membeli mobil yang diminta Wak Saihan dengan membawa koper berisi daun tersebut. Namun siapa sangka, sesampainya di dealer, Ustadz Jaka Tingkir tercengah dengan isi dalam koper. Bagaimana tidak, koper yang tadinya berisi daun itu tiba-tiba isinya sudah berubah menjadi penuh dengan uang. Ustadz Jaka Tingkir akhirnya membeli mobil itu dan membawanya pulang ke hadapan Wak Saihan. Wak Saihan pun lantas mencoret-coret mobil barunya itu dengan pilok warna-warni. Orang-orang meyakini ada hikmah di balik tindakan Wak Saihan itu. Di antaranya agar menghilangkan rasa bangga akan duniawi. Wak Saihan juga beberapa kali diketahui mencoret-coret mobil milik orang lain, di mana pemilik mobil itu justru senang dengan hal itu. Yang kedua, tiba-tiba hadir di acara Maulid. Suatu ketika, sebut saja namanya si A, bersama dengan jamaah lainnya untuk berangkat ke acara Maulid Nabi. Ia bertemu dengan Wak Saihan dan lantas menyapanya serta mengajaknya untuk ikut berangkat ke acara Maulid tersebut. "Habib, ayo kita berangkat Maulidan, nanti kemalaman," ujarnya. Wak Saihan justru menjawab ajakan itu dengan marah-marah. "Sudah, sana berangkat." Kiai, ente aja duluan, nanti aneh menyusul, berisik aja loh," jawab Wak Saihan. Namun betapa kagetnya si A ketika sampai di majelis melihat Wak Saihan sudah ada di sana berjejer di deretan jamaah terdepan bersama para habib dan ulama lainnya. Si A ini kemudian hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng kepala.
seperti tidak habis pikir dengan apa yang dilihatnya barusan. Wan Sehan pun menyalami para jamaah dan memeluk mereka sambil berkata, "Ahlan wa sahlan, hehehe. Barokah afwan, ane sampai duluan, ente belakangan. Semuanya ayo, mari tafadhol." Tak hanya itu, keunikan perilaku Wan Sehan lainnya juga ia perlihatkan selama acara tersebut berlangsung. Wan Sehan mengacak-acak semua hidangan yang disajikan. Wan Sehan juga disebut berdoa, terdengar kata-kata barokallah, insya Allah. Bagi yang belum tahu bagaimana sosok Wan Sehan, mungkin hanya akan merasa aneh. Tetapi si A kemudian memberitahu pada jamaah lainnya untuk membiarkan apa yang dilakukan oleh Wan Sehan. Sementara para ulama yang hadir di sana juga hanya tersenyum. Yang ketiga berteriak-teriak di depan musola. Kejadian unik ini pernah menimpa seorang marbot musola yang pernah berinteraksi dengan Wan Sehan. Kala itu ketika memasuki waktu sholat maghrib, tepat di depan musola, Wan Sehan justru membawa gitar dan berteriak-teriak di depan musola. Sontak hal itu membuat marbot musola kesal hingga memaki-maki Wan Sehan habis-habisan. Namun Wan Sehan tidak tinggal diam. Ia tiba-tiba menjepit leher marbot tersebut dan dibenamkan ke dalam ketiaknya. Tetapi marbot itu justru menangis dan sambil berkata, "Saya melihat Masjidil Haram di Makkah. Saya melihat Baitullah dan Ka'bah di Makkah." Sang marbot akhirnya meminta maaf pada Wan Sehan. Yang keempat, datang ke rumah seorang keluarga miskin. Wan Sehan pernah disebutkan tiba-tiba datang ke rumah sebuah keluarga miskin. Tanpa permisi, ia langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menyantap makanan yang ada di meja makan rumah tersebut. Sang tuan rumah pun hanya terkejut tanpa mengatakan apapun, tahu ada orang asing masuk ke rumahnya. Usai makan, Wan Sehan pamit dan mengucapkan, "Terima kasih ya, assalamualaikum." Namun tak berselang lama, keluarga pedagang kecil itu mendapat rezeki yang tidak disangka. Kini mereka bahkan disebutkan telah menjadi pedagang besar. Banyak yang percaya bahwa seandainya keluarga itu marah pada Wan Sehan yang tiba-tiba datang ke rumahnya, mereka tidak akan menjadi seperti saat ini. Yang kelima, mengambil es cendol dari penjual es cendol. Pernah suatu hari seorang penjual es cendol di Madrasah Al-Watoniyah, Klender, Jakarta Timur mengalami hal unik dengan Wan Sehan. Wan Sehan mengambil segelas es cendol yang dijualnya tanpa permisi dan tanpa membayar. Penjual es cendol ini hanya bisa geleng-geleng kepala dan tanpa berkomentar apapun. Penjual es cendol ini sempat ingin marah, namun ia diberitahu oleh satpam yang mengenal Wan Sehan. Penjual ini pun lantas membiarkannya. Hal yang tidak diduga terjadi setelahnya. Tak berselang lama, sekelompok orang yang entah dari mana memborong semua es cendolnya dengan harga yang lebih. Penjual es cendol pun tidak perlu lagi berjualan hingga larut malam. Itulah beberapa perilaku Wan Sehan yang dianggap nyeleneh namun mendatangkan karomah bagi mereka yang pernah berinteraksi dengannya. Menurut seorang kerabatnya bernama Sania Ibrahim, dipercaya bahwa untuk dapat bertemu dengan Habib Sehan Al-Bahar atau Wan Sehan, syaratnya cukup mudah, asalkan seorang memiliki niat baik untuk bersilaturahmi. Keadaan Wan Sehan sendiri diyakini juga sering berpindah-pindah tempat. Kadang ia berada di makam ayahnya di Masjid Baido di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kadang ada di Gang Nangka Bintara 3, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Nah, bagaimana menurut sahabat semua? Bila ada pendapat atau masukan, silahkan tulis di komentar.
Sekian dari kami, semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.